Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fi dharain amin. Babul amali, adapun bab yang menerangkan tentang mengamalkan. Bab yang menerangkan tentang pengamalan juga boleh. Bil ilmi, dengan ilmu. Qala, berkata, siapa yang berkata? Al-Faqihu Abu Lais, Al-Imam Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu ta'ala anhu, radhiya, semoga meridhoi siapa Allah ta'ala anhu padanya, wa ardahu, dan meridhoinya. Apa kata beliau? Hadasana, menceritakan pada kami siapa Al-Hakimu, Imam Al-Hakim Abul Hasan Ali Husain, Hakim Abul Hasan Ali bin Husain. Hadasana, menceritakan pada kami Al-Husain Ismail Al-Qadi, Husain bin Ismail Al-Qadi. Hadasana, menceritakan pada kami Yusuf bin Musa, Yusuf bin Musa. Hadasana, menceritakan pada kami Ibrahim bin Rustam, Ibrahim bin Rustam. Hadasana, menceritakan pada kami Hafsul Athari, Hafiz Al-Asari, an Ismail, dari Ismail ibni Sumi' bin Sumi', an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, berkata beliau, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu, apa sabda Nabi? Al ulama'u, adapun ulama. Ulama itu ya orang-orang alim ya. Orang-orang alim, ya ustadz, ya kiai, ya habib, ya Gus. Para ulama itu umana urusuli, orang-orang kepercayaan para rasul. Bedain. Kalau rasul itu sulnya biasanya panjang tuh. Rasul itu satu orang, dia mufrad. Tapi kalau rusul itu jamak. Jamaknya jamak taksir dia. Kalau rasul satu orang rasul, tapi kalau rusul sinnya nggak ada wawunya, nah itu para rasul. Ala ibadillahi, atas para hamba Allah, atas para hamba Allah. Ulama itu adalah orang-orang yang menjadi kepercayaan para rasul-rasul Allah. Makanya kemarin kita bahas al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Kapan orang menjadi kepercayaan rasul itu ulama? Malam yukhalitu, selama tidak menjilat mereka. Menjilat siapa? As-sultana, akan penguasa. Sultan itu bahasa Arab, artinya penguasa. Selama ulama itu nggak menjilat penguasa, maka dia adalah kepercayaan para nabi, para rasul. Maksudnya menjilat, tahu nggak? Paham nggak? Harus dijelasin kan? Bukan dijilat-jilat masdar, bukan. Gitu, bukan. Maksudnya apa? Menjilat itu nyari muka. Nah, jadi mentang-mentang apa, rajanya Yardo misalnya gitu, ustadznya Randi, ya kan? Yardo bingung nih, ini halal apa haram nih? Nah, padahal itu haram. Sultan Yardo silakan, ini halal nggak apa-apa. Padahal haram. Nah, itu yang namanya menjilat. Wa yadkhuluna, dan masuk mereka. Kalau udah menjilat penguasa, masuk ulama fid dunya,
kerakusan dunia. Akhirnya kalau udah begitu rakus mampunya, ngumpulin duit akhirnya. Ya Ustadz ngumpulin duit, tadi bukan ngajar ngaji. Akhirnya kalau diundang ceramah minta ditargetin. Misal gitu kan, akhirnya Randi diundang sama Yardo. Wahai Ustadz Randi, saya ingin mengundang kamu ceramah di istana. Katanya Ustadz Randi, siap Baginda Yardo. Terus kata Yardo, berapa bayarannya? Oh, saya mah cukup 50 juta saja. Akhirnya dibayarlah 50 juta. Gara-gara menghalalkan yang haram tadi, akhirnya diundang ke istana. Itu namanya menjilat kan. Ada pusat yang kayak gitu sekarang banyak. Ya, dan kalau kalian kan orang biasa, kalau orang yang jadi ustadz gitu ya, kayak ustadz gitu, itu suka disuruh kayak gitu, itu suka. Misalnya gitu diundang ke musola, diundang ke masjid gitu ya. Tergantung sama pengurus musola masjidnya. Misalnya pengurus musolanya lagi sebel sama tetangganya tuh, terus dibilangin, bosan ntar sindir dia, gitu, disuruh nyindir. Iya. Atau kita diundang misalnya 17-an gitu ya. 17-an kan suka ada tasyakuran tuh. Ustaz ntar ceramah ya, ntar itu sindirin tuh orang yang itu tuh. Itu namanya diatur. Ntar Ustaz saya bayar, tenang aja, Pak Ustaz mau berapa? 500.000 mau 1 juta dikasih. Itu baru yang kelas RT, apalagi yang kelasnya TV. Oh, TV itu penceramah itu gede bayarnya, memang kecil. Ya paling sedikit itu 5 juta, paling sedikit. Itu belum termasuk transport. Iya, kalau udah masuk TV itu, wow, sampai 10 juta, 20 juta. Jangan masuk TV, diundang biasa aja. Ya, ntar kalian tahu lah, kalau sekarang belum tahu. Fa'idha dakhalu fid dunya, maka ketika masuk mereka fid dunya pada kerakusan dunia. Kalau udah masuk pada kerakusan dunia, faqad khanu, maka sungguh mereka berkhianat. Fataziluhum, maka jauhilah mereka. Bahkan jangan cuma jauhin doang, wadaruhum, dan hati-hatilah pada mereka. Jadi kalau ada ustadz kayak Randi tadi, nah jangan, hati-hati. Contoh catat, peace ya, contoh doang. Mudah-mudahan nggak kayak gitu. Mudah-mudahan kayak mau ustadz ikhlas. Allah berkata beliau, ada sana menceritakan kami Muhammad bin Fadl, ada sana menceritakan kami Muhammad bin Ja'far, ada sana menceritakan pada kami Ibrahim bin Yusuf, ada sana menceritakan pada kami Abdullah bin Numair, an Ja'farin, dari Ja'far ibni Barqani bin Barqan, anil Furati, dari Furat ibni Sulaiman bin Sulaiman. Qala, berkata beliau, qala, berkata siapa? Abu Darda, Imam Abu Darda, sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, la yakunu, tidak akan menjadi siapa ar-rajulu, seseorang itu aliman, menjadi alim, menjadi pinter. Seseorang itu nggak akan mungkin menjadi pinter hatta yakunu, sehingga dia menjadi muta'aliman, orang yang belajar. Tidak akan seseorang itu menjadi pintar sehingga dia mau menjadi orang yang belajar. Iyalah, gimana caranya? Masa toto jadi pintar bangun brojol, wah udah bisa baca Quran? Enggak, tetap belajar. Imam Syafi'i walaupun 6 tahun beliau hafal Quran, dia tetap belajar, diajarin bapaknya. Gitu.
wala yakunu dan tidak akan menjadi itu aliman, menjadi alim. Seseorang gak akan menjadi alim, gak akan menjadi pintar hatta yakunu, sehingga jadilah dia bil ilmi, dengan ilmunya itu amilan, mengamalkannya. Kita juga gak bakal bisa pintar kalau ilmu yang kita pelajari, yang kita udah tahu, gak kita amalkan. Kita udah tahu nih sholat wajib, tapi kagak sholat, ya kagak bakal pinter-pinter. Kapan bisa sholatnya? Ya enggak? Misalnya ada seseorang, dia belajar sholat, tapi gak pernah sholat, terus kapan dia bisa sholatnya coba? Bisa nggak? Nggak bisa. Kita belajar kemarin adab, ya, sama orang tua, sama guru, cium tangan. Gak mau cium tangan, pinter nggak? Ada. Kita belajar baca Quran, ifa, idgham, iklab. Oh, yang ini dibacanya am nih, ifa nih. Oh, ini iklab nih, jadi am nih. Udah belajar, udah punya ilmu, tapi pas baca Quran tabrak aja. Yang iklab dibaca jelas, izhar, idgham dibaca jelas juga. Nah, bakal bisa gak dia? Gak bakal. Jadi ilmu itu memang harus diamalkan. Diamalkan di sini bukan diajarin ke orang, bukan, dipraktekin sama kita sendiri, gitu, dilakuin sama kita sendiri. Wa ana Darda, diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu annahu, sesungguhnya beliau qala, berkata beliau, wailun, ancaman, wailun, adapun ancaman, lilladzi, bagi orang, la ya'lamu, yang tidak mengetahui atau tidak berilmu, itu marotun, satu kali. Ancaman buat orang yang dia tidak tahu adalah hanya sebanyak satu kali. Tapi wawailun, ancaman, lilladzi, bagi orang, lilladzi, bagi orang, ya'lamu, yang mengetahui, wala ya'malu, namun tidak mengamalkan. Dia gak ngamalin ilmunya, itu sab'u maratin, 7 kali. Kalau orang gak punya ilmunya, nanti di akhirat diancam cuma sekali. Tapi kalau dia tahu ilmunya, masih dilakuin juga, ya, masih langgar. Kalau misalnya perkara haram, maka dia diancam dengan 7 kali. Dia tahu misalnya sholat itu gak boleh dilanggar, harus dilakukan, wajib dilaksanakan, tapi dia nggak mau sholat. Nah, itu ancamannya 7 kali, padahal dia tidak tahu hukumnya. Dia tahu nih misalnya makan babi haram, dia tahu, tapi dia makan juga tuh babi, makan juga tuh daging anjing, maka dosanya 7 kali lipat. Beda sama orang yang nggak tahu. Ada orang nggak tahu, ya kan? Waduh, saya baru saja makan daging anjing nih, saya baru tahu kalau daging anjing haram. Nggak dosa dia, orang nggak tahu, ya. Makanya juga ada kisah, ada orang, ada kiai dikerjain sama orang kafir. Kan orang kafir tahu orang Islam nggak boleh makan daging babi, nggak boleh makan daging anjing. Akhirnya orang kafir itu bikin masakan pakai daging babi. Wah, dicincang, ya kan, ditumis, goreng-goreng, ngoseng-ngoseng, tumis, dimoli. Wah, pokoknya harum semerbak. Nah, itu kemudian kiai itu, ustaz itu dipanggil, Pak Kiai, silakan mampir ke rumah saya. Jadi pas mampir, dikasih daging, kasih makan nasi sama daging. Makan kiainya sampai habis. Habis itu, ya, itu orang kafir ketawa-ketawa. Ternyata Pak Kiai bisa saya bohongin. Itu adalah daging babi, Pak Kiai. Itu kan haram di agama kamu. Kok kamu makan juga? Ketawa.
tahu. Tapi kalau tahu ini daging babi, wah itu nggak boleh, dosanya 7 kali lipat. Ya, 7 kali lipat. Tapi kalau nggak tahu dosanya cuma 1 kali lipat. Wa anhu dan diriwayatkan dari beliau Aidon juga diriwayatkan juga dari sahabat Abu Darda yang tadi radhiyallahu anhu anau sesungguhnya beliau qala berkata beliau ini sesungguhnya aku itulah akhafu tidaklah takut aku tidak takut ayu qala dipanggil atau disebutkan padaku yaumal kiamati pada hari kiamat ya Uwaimir wahai Uwaimir mada alimta apa yang kamu tahu. Saya nggak takut nanti kalau di akhirat di hari kiamat saya ditanya wahai Uwaimir apa yang kamu tahu. Saya nggak takut. Lakini tetapinya aku itu aku takut ayu kolali diucapkan kepadaku yaumal kiamati pada hari kiamat ya Uwaimir wahai Uwaimir mada amilta apa yang kamu amalkan bima dengan perkara alimta yang kamu ketahui. Saya nggak takut kalau cuma ditanya apa yang kamu tahu, nggak takut. Yang saya takut nanti Allah nanya saya apa yang kamu lakukan dengan apa yang telah kamu ketahui. Kita tahu nggak sholat? Tahu. Apa yang telah kamu lakukan dengan sholat? Ya Allah, saya sholat dengan ilmu. Ketika takbir saya baca Allahu Akbar. Ketika setelah takbir saya baca Allahu Akbar kabira atau Allahumma baik baini. Setelah baca doa iftitah saya baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus setelah Fatihah saya baca surat dan seterusnya. Nah itu namanya mengamalkan ilmu. Apa yang kamu ketahui tentang adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab kepada teman, adab kepada saudara famili. Saya harus menghormati guru saya harus menghormati orang tua saya ya Allah. Bagus. Terus kepada adik kamu, saudara kamu, famili kamu, saya harus sayang ya Allah. Bagus. Apa yang kamu lakukan? Saya kalau datang ke rumah cium tangan sama orang tua, ucap assalamualaikum. Saya datang ke pengajian nyelonong. Ada dia. Ya, saya cium tangan, saya masuk. Ya saling, ketemu kakak saya, ketemu adik saya senang, saya sayang, saya bangga. Saya nggak pernah berantem sama saudara saya. Itu adalah bukti amal saya bahwa saya berilmu, bahwa saya berbakti pada orang tua, ya hormat pada guru, sayang pada keluarga. Itu ditanyain. Tapi kalau kagak, sholat misalnya, kamu tahu ilmu sholat? Tahu. Terus apa yang kamu lakukan? Ya nggak lakukan apa-apa. Sholat dan Allahu Akbar doang. Doa iftitah kagak dibaca. Kenapa kamu nggak baca doa iftitah? Kenapa kamu nggak baca Fatihah? Kenapa kamu nggak baca surat? Kenapa kamu tahiyatnya asal-asalan? Baca tahiyat ya rumah masalah dulu. Ya sama tadi. Kamu belajar tentang adab kepada orang tua, kepada famili, kepada keluarga, tahu. Terus apa yang kamu lakukan? Dilihat aturannya kagak ada. Sama orang tua marah, membantah, disuruh apa? Ke warung sebentar aja. Kinan ke warung bentar. Ibu warung musik. Kinan yang sono, bukan kinan yang sono. Kinan sini mah baik. Kinan ke warung ya dulu. Kinan yang ini kalau semua enggak, ya kinan yang. Alhamdulillah bentar beliin ini ayah, ayah pengen air jeruk nih di Kamanda. Langsung berangkat, itu Nabi bilang sini. Kalau Nabi bilang sono enggak, beli sendiri Nabi. Itu namanya nggak berbakti kepada orang tua. Padahal kalau ditanya orang kayak gitu, ini ada orang udah
dihormatin nggak? Pasti dia tetap jawab harus dihormatin. Coba aja, sebandel-bandelnya anak, ya, segalak-galaknya anak, coba ditanya orang tua harus diapain? Pasti dia jawab harus dihormati. Gak mungkin dia ngomong orang tua harus dibantah. Gak mungkin. Sejahat-jahatnya anak, sebandel-bandelnya anak, taruhlah dia gak ngaji sekalipun, ya kan? Sama kayak orang Islam, sejahat-jahatnya orang Islam, ya. Katakanlah misalnya tukang judi, tukang mabok, kalau ditanya sholat wajib apa enggak? Pasti jawab wajib. Itu, tapi kenapa dia udah tahu nggak diamalkan? Nah itu yang bahaya. Ya. Wa'an Isa, dan diriwayatkan dari Isa bin Maryam alaihi salam. Alaihi itu untuk dua orang. Semoga memberi kesejahteraan, salam sejahtera untuk Isa dan Maryam. Maryam itu ibunya Nabi Isa. Biasanya kalau bin itu kan pakai nama bapak ya. Berhubung Nabi Isa nggak ada bapaknya, cuma ibu doang, maka binnya langsung ke ibu. Man adapun siapa orang alimah yang berilmu atau belajar juga boleh, wa amila dan mengamalkan, dia belajar, dia punya ilmu, diamalin, wa alimah mengajarkan juga, ya. Padalika maka yang demikian tersebut, titik 3 singkatannya kan. Orang yang kayak begitu itu alladzi yud'a, orang yang dijuluki, orang yang dijuluki atau orang yang dipanggil fi malakutis samawati, di kerajaan langit, aziman, dengan orang yang besar, dengan panggilan maksudnya gitu, dengan orang yang besar. Orang kalau berilmu, beramal, malaikat yang di langit, yang punya kerajaan langit di atas juga segen, banyak melindungi. Makanya kemarin kan apa ya, dinaungin sama malaikat. Wa'an Umar, dan riwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala berkata beliau li Abdillah kepada Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu, man siapakah arbabul ilmi, orang yang memiliki ilmu atau orang yang menguasai ilmu. Dia nanya, wahai Abdullah bin Salam, siapa sih menurutmu orang yang memiliki ilmu, orang yang menguasai ilmu? Qala menjawab, dia berkata, qala itu berkata, tapi kan di sini lagi ditanya, berarti kalau ditanya menjawab. Abdullah bin Salam, siapa itu? Alladzina, orang-orang, ya'maluna yang beramal mereka, orang yang menguasai ilmu, orang yang memiliki ilmu itu ya orang-orang yang mengamalkan bihi dengan ilmunya. Itu baru orang yang berilmu. Nah sekarang kalau orang nggak ngamalin ilmunya, mana bisa disebut berilmu, kan begitu. Misal ya, Kak Wiwit tahu kalau Mita sama Siva bisa sholat, punya ilmu sholat. Kapan taunya? Kalau ngelihat dia sholat, ya kan? Misal Nabila tahu Manda bisa baca Quran karena ketika Nabila ngelihat Manda lagi baca Quran. Tapi kalau lagi nggak baca Quran, mana tahu kita dia bisa baca Quran apa enggak? Kalau lagi nggak sholat, mana tahu kita dia bisa sholat apa enggak? Nggak ada yang tahu. Ya. Nggak ada yang tahu di antara kita. Ya kita ketemu orang deh tiba-tiba di jalanan, coba suruh nebak, ini orang sholat apa enggak? Mana bisa ya kan? Tapi kalau dia jalannya menuju musola, menuju masjid, terus kita lihat, oh dia ke musola, oh dia ke masjid, berarti dia bisa sholat. Berarti dia punya ilmu
sholat gitu. Kau tuh numpang mencing doang. Qala berkata, yang berkata lagi sahabat Umar bin Khattab. Berkata lagi beliau, nanya lagi, fama yanfi, maka apa yang menghilangkan al ilma akan ilmu. Wahai Abdullah bin Salam, terus apa yang bisa menghilangkan ilmu? Min sudurir rijali, dari dadanya seseorang, maksudnya dari hati manusia. Terus apa yang bisa membuat ilmu itu hilang dari hatinya seseorang? Nih dengerin nih sama kalian nih. Kan kadang kalian suka ngapalin, ya kan? Toto lupa. Minggu ini apa? Wow, di posat tes ya kan? Nah, ayo baca sujud sawi. Ayo apa? Oh. Kan? Subhanalladzi la yanamu wala subhanaman la yanamu wala. Padahal baru kemarin sore. Ya kan baru tahun kemarin kan? Udah lupa. Terus doa sujud tilawah, udah pernah kan belajar kan? Apa coba? Sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ingat tapi gak terlalu ingat. Intinya ingat apa lupa? Lupa. Kok puasa masih ingat? Hah? Nah, diamalin. Bener ya, diamalkan. Tapi ada lagi selain yang gak diamalin, ada juga tuh yang membuat kita apa ya? Kehilangan ilmu yang sudah kita pelajari. Apa yang membuatnya hilang? Qala, maka menjawab Abdullah bin Salam, apa yang membuat ilmu itu hilang? Itu atomu, rakus, serakah. Rasa keserakahan, rasa rakus juga bisa bikin ilmu hilang. Tinggal kalian deh tuh introspeksi diri, evaluasi masing-masing. Saya orangnya rakus apa nerimaan? Orang tua ngasih saya uang 2.000, minta nih jajan 2.000. Ya bu, makasih. Ya ma, makasih. Ya itu berarti nerima kona'ah. Tapi kalau masa 2.000 mah zaman now 2.000 mau manuin goceng mah goceng, berarti nah yang kayak begitu berarti ilmunya gampang hilang. Itu gampang kan? Tinggal introspeksi diri. Kira-kira kalian gimana? Cukup apa? Cukup. Rakus, apa kurang? Cukup 2.000. Benar Mas tadi 2.000 cukup. Tadi bilangin Bu Bapak. Oh nggak jajan. Makan di rumah, minum? Di rumah. Oh, di rumah. Ya, Nabila cukup 2.000. Iya cukup kan 2.000. Nah itu. Karena kadang-kadang kita itu terlalu serakah, terlalu rakus. Kadang sampai rebutan sama adik sendiri, ya kan? Sama kakak sendiri rebutan. Masa yang KL gede ngiri sama yang kecil juga sih. Wa'an Isa, dan diriwayatkan dari Nabi Isa bin Maryam alaihi wassalam, mada yugni, apa gunanya, apa manfaatnya, anil a'ma, untuk orang yang buta, amlu siroji, membawa lampu, wayastadi'u, dan menerangi bihi, dengan lampu. Siroj rujuknya, bihi dengan sirot. Sirot itu lampu ya, pelita. Siapa ghairuhu, selainnya.
Apa gunanya ada orang buta dia bawa lampu, bawa lilin atau bawa apa lah ya, buat penerang, dia buta. Dia sendiri nggak menikmati gitu, nggak menikmati lampu terang itu, orang dia buta, ya kan? Cuma bisa menerangi orang-orang sekitarnya. Wa madza yughni, dan apa gunanya pula anil baiti bagi rumah al muslimi yang gelap, ayakuna siraju, sedangkan adanya lampu itu ala zohri, diletakkan di belakang rumah. Contoh lain, apa gunanya kita punya lampu, rumah yang di dalam kagak kelihatan, lampunya malah kita taruh di luar buat terangin kita gimana ceritanya, gitu ya. Wa madza yu'ni, dan apa gunanya juga ankum bagi kalian antatakallamu membicarakan kalian bil hikmati dengan ilmu hikmah, ya ilmu yang membawa hikmah. Wa ma ta'maluna, sedang kamu tidak mengamalkan biha dengan ilmu hikmah. Lalu terus kamu nggak amalin ilmu itu, sama kayak orang yang dia bawa lampu padahal dia sendiri buta, dia nggak bisa menikmati itu. Cuman orang-orang aja menikmati. Atau tadi sama aja kita punya lampu di dalam rumah gelap, kita taruh di luar, kitanya kegelapan, yang di luar terang. Jadi yang punya manfaat malah orang, kitanya kagak dapat manfaat sama sekali, gitu. Wa anhu, dan darinya pula, ya dari Nabi Isa, aidon lagi dari Nabi Isa, qala berkata beliau, ma'aksarot, betapa banyak apa al-asjaro, pepohonan, betapa banyak pepohonan, walaisa kulluha, tetapi tidak semuanya itu bimusmirin, punya buah atau berbuah atau dengan buahnya. Pohon banyak tapi tidak semuanya berbuah. Pohon mawar berbuah nggak? Nggak, dia berbunga. Pohon melati berbuah nggak? Nggak, dia berbunga. Pohon bambu berbunga enggak, berbuah juga Wa ma'aksarul ulama, dan betapa banyak ulama, walaisa kulluhum, tapi tidak semuanya mereka itu bimursyidin, membimbing atau membina. Sama ulama juga gitu, ulama banyak, yang pintar banyak. Lalu setiap pesantren itu mengeluarkan berapa ratus murid itu. Ya, Gontor aja sekali terima itu 5.000 orang ya. Gontor itu yang pusat, belum yang cabang. Tebu Ireng itu kalau terima itu sampai 10.000 murid satu angkatan, bayangin. Ya, Sidogiri, pesantren Poso banyak so. Indonesia tuh berapa ratus setiap tahunnya yang lulus pesantren. Berarti kan pintar-pintar ya. Tapi tidak semuanya, ibarat pohon tidak semuanya berbuah. Ya semuanya bisa mengamalkan ilmu gitu. Wa ma'aksara simara, dan betapa banyak buah-buahan, walaisa kulluha, tetapi tidak semuanya itu bitaibin, enak dimakan. Wa ma'aksarul
semuanya itu binafiin, bermanfaat. Sama buah juga begitu. Buah aja nggak semuanya bisa dimakan. Contoh apa buah yang nggak bisa dimakan? Pace. Tahu nggak pace? Oh ini dia bu. Iya, pace tahu nggak? Hah? Buah busuk. Nah, iya. Apa lagi? Pare kalau yang kagak doyan. Oh iya juga. Kalau yang doyan sih enak. Kan bisa dipakai somai, bisa di sayur, ditumis, ya kan? Wah. Pace pahit, mangkudu. Itu kan buat obat apa? Gula, stroke itu. Singkong enak. Ya kalau yang doyan, tapi kan nggak semuanya doyan. Sama kayak jamu lah ibaratnya, kan nggak semua orang doyan jamu kan gitu kan. Kalau doyan ya doyan nggak kayak pare aja. Yang doyan mah doyan dibikin tumis, ya dibikin apa? Somai. Tapi kalau yang nggak doyan, apa enaknya pahit, ya kan? Jadi nggak semua buah juga bisa dimakan. Nggak semua buah enak. Sama ilmu juga gitu. Kalian belajar sama Pak Ustadz berbagai ilmu, belum tentu semuanya diamalin. Ya kan, belajar sholat, belajar puasa, yang bagus ya semuanya diamalin, berarti semuanya bermanfaat. Ibarat buah berarti semuanya enak, ya enggak? Tapi kalau punya ilmu nggak diamalin, itu sama aja punya buah kagak enak. Kalau kata Kaifah, buah busuk kagak bisa dimakan, yang makan belatung, orang kagak doyan gitu. Ya kecuali Kaifah kali. Wa anil Auza'i, dan dari Imam Auza'i, qala berkata beliau, man adapun siapa orang amila yang beramal, yang mengamalkan bima dengan perkara atau sesuatu ya'lamu yang diketahui. Orang ngamalin ilmu yang dia tahu, wafaqa maka akan menolong lima pada sesuatu la ya'lamu yang belum diketahui. Kalau kita belajar terus kita ngamalin ilmu yang udah kita ketahui, kan masih banyak ya ilmu yang belum kita ketahui kan. Nah, maka nanti ilmu yang kita amalkan itu akan menolong kita, membantu kita, membuat menjadi tahu ilmu yang belum kita ketahui. Ya tadi deh contohnya misalnya kayak sholat. Dulu kalian belum bisa baca doa iftitah, belum bisa baca doa kunut, belajar tuh. Oh ternyata sholat ada bacaan doa iftitah. Oh sholat ternyata ada bacaan doa tasyahud, baca doa kunut dan seterusnya. Ya kan? Nah, terus ilmu yang kalian pelajari itu kamu praktekkan, kalian praktekin sholat Allahu Akbar dan seterusnya. Nah, ketika kalian lagi sholat kan seringkali kita lupa, ya lupa atau bingung atau ya namanya manusia ya. Kadang-kadang pulang sekolah misalnya sholat zuhur udah 3 rakaat atau 4 rakaat, ya kan? Bingung tuh kita. Iya, banyakan mikirin makanan, mikirin pelajaran, mikirin duit. Iya. Nah, tapi kan waktu itu kalian belum tahu ilmunya. Kalau lupa gimana? Solusinya apa kalau lupa kan gitu? Baru ketika kalian belajar, oh diajarin Pak Ustadz. Ternyata kalau lupa sujud sahwi, oh gampang. Akhirnya ilmu kalian tentang sholat mengantarkan kalian untuk mengetahui ilmu yang belum kalian tahu, yaitu ilmu gimana caranya kalau lupa. Oh ternyata kalau lupa sujud sahwi, baca subhanalladzi atau subhanaman la yanamu wala yasu, sujud, duduk lagi di antara dua sujud lagi, baca lagi subhanaman atau subhanalladzi la yanamu wala yasu, lalu duduk terakhir kemudian salam. Oh ternyata gampang tuh gitu doang.
Jadi itu mengantarkan kita tuh ilmu tadi, ya ilmu sholat tadi mengantarkan kepada ilmu yang belum kita ketahui, ilmu yang lain. Waqala dan berkata Sahal ibnu Abdillah, Sahal bin Abdullah, an-nasu adapun manusia, kulluhum setiap mereka itu mauta mokat mati. Mokat. Ais tahu tuh mokat ya. Setiap manusia itu mati. Illal ulama, kecuali ulama. Kecuali ulama. Masih ingat kenapa ulama nggak mati? Karena namanya terus disebut. Pak Ustadz udah meninggal. Kemarin dosen kan nyampaikan gitu. Pak Ustadz udah meninggal, Kia lagi sholat. Ya, terus ada anaknya diajarin. Sini nak. Kinan lagi sholat, Kinan ngeliat anaknya diajarin, gitu kan. Nabila gitu kan, udah punya anak, main ke rumah Manda, bawa gendong. Nah, punya anak lagi, ini kayak gue. Wah, kata Manda sini, gue pinjem tuh, lucu anaknya gitu kan. Terus sama Manda diajarin sholat nih dulu. Dia tante Manda sama mama Nabila diajarin sholat sama Ustaz nih, sholatnya begini tuh, Allah yang bener, kita dicubit sama Ustaz. Ya kan? Ustaz udah meninggal ya kan? Ustaz udah meninggal, tapi kalian sebut-sebutin tuh. Wah nih belajarnya begini, sujudnya begini. Kalau laki sikutnya diangkat kalau sujud, kalau perempuan sikutnya ditempel. Itu dulu mama belajar begitu sama tante Manda gitu. Walaupun udah meninggal tapi masih bisa itu lama tuh. Tapi kalau orang biasa kagak, mati aja udah, ya kan? Wal ulama, dan adapun ulama, makuluhum setiap mereka, setiap ulama itu sukaro, hilang kesadaran. Sukaro hilang kesadaran atau bisa diartikan mabok. Saran ilal amiluna, kecuali orang yang mengamalkan bil ilmi dengan ilmunya. Sama ulama juga nggak semuanya bagus. Ada ulama yang kehilangan kesadaran, lupa, maksudnya gitu ya. Siapa mereka? Mereka yang tidak mau mengamalkan ilmu. Tapi kalau mereka yang mengamalkan ilmu, ya udah berarti dia sadar. Ya. Wal amiluna, dan adapun orang yang mengamalkan itu maghruruna, tertipu. Illa kecuali illal mukhlisina, kecuali orang yang ikhlas. Sama orang yang beramal juga dia tertipu, kecuali orang yang ikhlas. Kalau ikhlas enggak. Wal mukhlisuna, dan adapun orang yang ikhlas itu alal khatari, selalu berada dalam kekhawatiran. Kalau orang ikhlas tuh hati-hati, sholat hati-hati, ya. Orang sedekah hati-hati, jangan sampai gak ikhlas. Ngaji juga hati-hati, jangan sampai ngaji karena didumelin sama orang tua. Wa anin nabi, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahu sesungguhnya beliau telah bersabda beliau. Siapa yang bersabda? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, la tajlisu, janganlah kamu duduk, inda kulli alimin, di sisi setiap orang alim. Jangan kamu duduk dengan orang alim, maksudnya itu orang berilmu. Illalladzi yad'ukum, kecuali dengan orang yang mengajak kamu, mengajak kalian minal khamsi, dari 5 perkara.
kepada 5 perkara. Cari guru yang bisa membawa kita dari 5 perkara menuju 5 perkara. Apa saja? Yang pertama, minasyaki, dari keraguan, ilal yakini, pada keyakinan. Bawa murid ke arah keyakinan ketika sebelumnya dia ragu. Dulu kalian masih ragu nih, ya kan? Sholat yang benar gimana sih? Terus kalian ngaji, oh ternyata sholat tuh begitu, yakin. Wa minat takaburi, dan dari takabur. Apa takabur? Sombong. Ila tawadu'i, kepada tawadu, rendah hati. Dulu sebelum ngaji sombong, nauzubillah min dzalik. Pas sudah ngaji nggak sombong lagi. Dulu sebelum ngaji, tinggi hati, ya kan, ujub, pengennya dipuji, sombong, ya kan, sombongnya 17 langit, saking tingginya. Nah ini 17, saking sombongnya. Pas sudah ngaji hilang sombongnya. Kalau nambah berarti gurunya kagak benar.